Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah kita buka pertemuan pada hari ini dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk materi analitika dan visualisasi data pada hari ini, kita akan meneruskan materinya seperti minggu kemarin dengan pembahasan yang lebih lengkap ya. Dan langsung saja saya share screen untuk materinya. Ya, di layar laptop saya, kita akan membahas materi minggu kemarin yaitu bagaimana menerapkan ya dari data menjadi informasi, dari informasi menjadi pengetahuan dalam bentuk regresi, dan dari pengetahuan itu kita bisa membuat kebijakan atau keputusan berdasarkan data, informasi, dan pengetahuan yang kita peroleh dari data awal ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materinya dengan kasus menganalisa data dengan regresi, atau kalau peran di data mining itu adalah dengan estimasi ya, peran dari estimasi atau regresi dengan kasus penjualan sepeda motor. Nah, di laptop sini sudah ada data yang berkaitan dengan data dan informasi dari penjualan sepeda motor. Kolom pertama adalah nomor ya, 1 sampai 18. Kolom kedua yaitu labelnya adalah toko. Jadi ada toko A, B, C, D, dan seterusnya sampai toko R. Kemudian kolom yang ketiga adalah jumlah sales atau personal ya, marketing atau sales, yang kita sebut ini sebagai variabel 1 atau X1 ya. Misalkan di sini toko A itu jumlah salesnya itu 4, toko B jumlah salesnya 3, dan seterusnya sampai toko R jumlah salesnya 6. Kemudian kolom yang keempat itu adalah pengeluaran iklan, atau dalam informasi ini kita namakan sebagai variabel dari pengeluaran iklan atau X2 ya. Jadi misalkan nomor 1 baris 1 toko A itu dengan sales 4 orang akan mengeluarkan biaya iklan 2 juta. Kemudian nomor 2 toko B itu mengeluarkan biaya iklan itu 1.500.000, sampai toko R mengeluarkan biaya iklan itu 2.500.000. Kemudian kolom terakhir yaitu kolom kelima, yaitu penjualan per bulan ya. Yang dalam regresi ini kita namakan sebagai variabel Y, yaitu penjualan per bulan. Nah, ini bisa diambil keterangan ini variabel Y ini sebagai variabel dependen, yaitu tergantung dari X1 dan X2. Contohnya adalah pada kasus pertama kita memperoleh informasi bahwa toko A itu kalau punya salesnya 4 orang dan mengeluarkan 2 juta untuk biaya promosi, biaya iklan, akan memperoleh penjualan atau omsetnya itu 90 juta. Kemudian kasus yang kedua, toko B itu memiliki 3 orang sales dan mengeluarkan biaya iklan atau promosi atau advertising sebesar 1.500.000, akan memperoleh ya penjualan per bulan atau omsetnya itu 65 juta, dan seterusnya. Nah, ini kemudian akan kita analisis ya, menggunakan estimasi ya. Dalam hal ini data analisisnya adalah regresi, yaitu kita akan mengklik dulu data ya, modul data, kemudian kita klik data analyze ya.
Nah, kemudian kita peroleh regresi, regression. Kita klik OK. Nah, sama seperti yang minggu kemarin, yaitu untuk input Y-nya, ya, input Y-nya, ya, input Y-nya itu, yaitu ini ya, dari penjualan per bulan, kolom kedua, kolom pertama sampai dengan kolom yang terakhir. Kemudian input X-nya, nah, X-nya ada dua ya sini ya. X-nya ada dua, itu jumlah sales dan pengeluaran iklan. Sampai di blok ya 6 dan 2.500.000. Kemudian jangan lupa klik tabel, kemudian output range-nya, gitu ya. Terserah Anda mau masukkan di mana. Kemudian output range-nya, kalau ini ada di satu sheet. Kalau Anda pakai sheet yang lainnya bisa new worksheet ya. Kemudian kita klik yang penting-penting saja ya, residual dan standardized residual. Kemudian kita klik OK ya. Tapi saya di sini sudah mengerjakan sehingga saya cancel, dan Anda juga diminta untuk menganalisis dari data deskriptif gitu ya. Oke. Ini sudah saya temukan hasilnya ya. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, summary outputnya adalah untuk yang regression statistik ya, itu ada R square atau adjusted R square ya. Adjusted R square itu sebagai koreksi yang lebih tepat ya. Tapi kita akan menggunakan R square saja ya, hampir mirip. Untuk R square itu 0,78 ya, 0,78034,059, atau kita bisa sederhanakan ini sebagai 75%. R square ini artinya apa? Atau adjusted R square 75% itu artinya apa? Artinya adalah pada output ya di atas R square itu besar 0,7 ya, 0,75 atau 75% ini bisa diartikan bahwa variabel tenaga sales atau X1 dan biaya iklan X2 menentukan besaran penjualan motor sebesar 75%. Jadi penjualan motor ya, omsetnya itu ditentukan oleh sales dan biaya iklan itu sebesar 75%. Sedangkan 22% lainnya ditentukan oleh variabel lain di luar model ya, atau variabel lain selain X1 dan X2. Misalkan contohnya ya banyak, misalkan kondisi ekonomi, kemudian kaitannya dengan bunga bank, kaitannya dengan personel ya, dan seterusnya. Itu artinya ini 75% itu berarti model yang kita bangun itu bisa menjelaskan sebesar 78%. Kemudian yang kedua adalah signifikannya itu F ya. Atau di sini kita bisa sederhanakan menjadi ya 0,000111566 ya. Ini artinya apa? Nah, ini artinya kita lihat UJF ya. UJF itu bertujuan untuk mencari apakah variabel independen itu variabel apa? Yaitu X1 dan X2 secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Apakah signifikan, apakah pengaruhnya itu kuat ya? Tingkatan yang digunakan adalah 0,5 atau 5%. Artinya jika nilai
signifikan F-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka dalam model ini dapat dikatakan bahwa variabel independen atau X1 sales ya dan variabel independen kedua X2 penjualan ikan secara simultan mempengaruhi variabel dependen penjualan motor per bulan. Nah, kalau kita lihat kasus di sini, hasilnya F itu adalah lebih kecil dari 0, ya 0,5 ya 0,05 5% itu ya. Maka artinya bahwa variabel X1 sales, jumlah sales dan variabel X2 ya, pengeluaran ikan itu secara simultan bersama-sama mempengaruhi variabel penjualan motor per bulan atau Y. Kemudian berikutnya ini penting ini ya. Ini adalah kalau yang F itu adalah uji simultan, uji keseluruhan ya. X1, X2 digabung. Kalau di sini adalah uji parsial ya. X1 diuji apakah signifikan, X2 diuji apakah signifikan. Itu ya. Kemudian kita lihat hasilnya intercept ya, koefisien dari intercept itu adalah 1,6776935,6. Kemudian koefisien dari jumlah salesnya itu 97206363,02. Kemudian terakhir koefisien dari pengeluaran iklan atau X2 itu 7,5046322. Nah, ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa regresi matematika, itu hasilnya adalah seperti ini. Ya, itu persamaan regresi umum ya. Sehingga dari koefisien ya ini kolom-kolom ini intercept jumlah hasil dan pengeluaran ikan kita masukkan menjadi dari persamaan umum, kita akan menghasilkan ya persamaan yaitu sebesar ini ya. Y atau jumlah penjualan ya itu sama dengan ya, koefisien dari intercept 6,1676939,6 ditambah perkalian dari jumlah sales yaitu 9720363,0 ditambah dengan 7,5 dari X2 atau pengeluaran iklan. Ya. Atau bisa juga kita masukkan ini lebih jelasnya ini adalah ini ya. Y sama dengan 1676939,6 ditambah 9720363,0 dikalikan salesnya, kemudian ditambah 7,5 kali iklannya, biaya iklan. Nah, kita akan melihat ya, ini adalah sebagai pengetahuan. Kalau yang di sini ini adalah informasi. Kemudian dari informasi dan kita peroleh pengetahuan, kita akan menentukan bagaimana kebijakannya atau berdasarkan interpretasinya. Kita lihat dulu interpretasi arti dari intercept ini. Oke, kita lihat artinya apa. Ya. Ini. Berdasarkan kolom koefisien, yaitu ini, ya, diperoleh 3 informasi penting ya, yaitu koefisien intercept, yaitu ini. Kemudian koefisien variabel sales X1, yaitu yang ini. Kemudian koefisien variabel pengeluaran iklan atau X2 yang ini ya. Persamaan umum yang dibuat untuk regresi dengan dua variabel independen adalah, yaitu ini sama ya, Y sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2 tambah E atau yang lain-lain.
Kemudian kita akan melihat bagaimana penjelasan dari koefisien intercept ini. Kita lihat penjelasannya koefisien intercept. Koefisien ya dari konstanta atau intercept sebesar 16769395,6 itu artinya jika X1 dan X2 bernilai 0 ya bernilai 0 ya X1 dan X2 bernilai 0 atau perusahaan tidak menggunakan tenaga sales ya salesnya tidak perlu atau salesnya 0 dan juga tidak mengeluarkan biaya iklan, perusahaan sama sekali tidak ada biaya promosi, maka Y atau penjualan rata-rata per bulan ya, atau omsetnya itu sebesar 16.769.395,6. Jadi tanpa sales dan tanpa iklan omsetnya adalah sekitar 16 juta,7 ya, rupiah. Dengan asumsi variabel X1 dan X2 konstan atau tidak berubah atau ceteris paribus. Itu artinya intercept atau konstanta. Berikutnya kita ingin melihat variabel dari X1. Apa artinya? Ini yang 97 ini ya. Sedangkan koefisien ya dari B1 sebesar 97,20363,0 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu orang sales ya. Jadi kalau menambah satu orang sales maka perusahaan ya akan atau salesnya itu akan memberi kontribusi peningkatan jumlah penjualan rata-rata per bulan sebanyak 9.720.363 rupiah. Jadi kalau ada satu salesnya itu direkrut, satu sales itu akan memberi kontribusi omset perusahaan itu sebesar 9 juta,7 dengan asumsi biaya iklan tetap dan variabel lainnya tetap. Berikutnya untuk yang iklan ya, iklan. Iklan bagaimana sebesar 7,5 X2. Nah, ini B2 ya, B2 sebesar 7,5 menunjukkan bahwa setiap penambahan biaya iklan 1 juta rupiah maka akan memberi kontribusi peningkatan jumlah penjualan rata-rata tiap bulan sebanyak 7,5 juta. Kalau X2-nya itu dalam jutaan maka hasilnya juga dalam jutaan ya. Dengan asumsi jumlah salesnya X1 tetap konstan, sedangkan variabel yang lainnya itu konstan. Atau juga bisa diartikan ini, koefisien B2 sebesar 7,5 bahwa menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 rupiah, ya, 1 rupiah biaya iklan, maka akan memberi kontribusi sebesar 7,5 rupiah. Jadi kalau ini jutaan, ya, X2-nya jutaan, maka 7,5 juta. Kalau biaya iklannya dalam bentuk ribuan, ya ini berarti 7,5 ribu, dan seterusnya. Nah, itu penjelasan dari analisa data menjadi informasi, menjadi pengetahuan, dan terakhir itu kebijakan perusahaannya seperti apa. Ya, nanti kalau perusahaan kebijakannya otomatis ya kalau ingin menaikkan penjualan ya harus menambah sales. Ya. Kalau ingin menaikkan penjualan ya harus menambah biaya iklan. Itu kebijakannya. Tetapi kita akan melihat sebetulnya yang paling optimal nanti ya kira-kira
yang seperti apa, ya disesuaikan dengan nanti kondisi perusahaan. Ya kita lihat apa eh, koefisiennya, ya koefisiennya itu tinggi atau rendah, ya misalkan di sini ya, tanpa iklan saja sudah 16 juta, ya tanpa iklan dan tanpa sales saja 16 juta. Tapi kalau menambah satu sales akan menambah berapa di sini, 9 juta,7 ya ini. Kalau nambah biaya iklan akan nambah 7,5 ya, unit. Nah ini tergantung kebijakan perusahaan untuk mencapai hasil yang optimal. Yang penting untuk strateginya itu mencapai nilai yang optimal dari regresi ini. Oke, ini demikian penjelasan dari saya, dan saya harapkan mahasiswa itu sama seperti yang ada di My Class itu diminta untuk membuat tugas. Nah, tugasnya itu sama seperti yang saya jelaskan ini, yaitu mahasiswa membuat data, ya, membuat data. Datanya itu tidak boleh sama dengan saya dan juga tidak boleh sama satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya. Kemudian dibuat analisa regresi dan dijelaskan fungsi atau makna atau interpretasi dari masing-masing regresi itu. Plus ya, jangan sampai lupa di samping membuat regresi juga membuat analisis deskriptif dan dijelaskan. Kemudian di-upload ke video dan dibuat link dan dikirimkan ke My Class tugasnya itu ya, di My Class. Jangan lupa sekali lagi tidak boleh ada data antar mahasiswa yang sama. Silakan Anda mengambil data-data yang banyak itu ya. Kalau saya mengambilnya misalkan dari data golf, dari data beasiswa ya, dari data kelulusan, dari data COVID, dari data pemilu itu masih banyak ya data-data. Silakan Anda ambil. Paling tidak ya data yang Anda buat itu minimal, ya, data yang Anda buat itu minimal di sini ada 15 data ya, 15 data. Itu demikian dari saya. Semoga mahasiswa minggu depan sudah bisa deadline-nya untuk melakukan eh, tugas dengan membuat link, yaitu video interpretasi dari estimasi, yaitu membuat data, mengolah informasi menjadi pengetahuan, dan Anda menginterpretasikan untuk dibuat kebijakan. Nah, demikian penjelasan dari saya. Semoga mahasiswa bisa memahami dengan lebih jelas dan semoga tugasnya bisa dijalankan dengan sukses. Demikian dari saya. Kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.